Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan daring kita di mata kuliah metode numerik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan integral numerik dengan menggunakan metode Simpson. Semoga Ananda tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini dan juga selalu sehat. Yuk, mari kita bahas. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai membahas metode Simpson, kalian perlu tahu dulu apa capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, diharapkan Ananda mampu menjelaskan konsep dan definisi integral tentu. Kemudian Anda diharapkan mampu mengkaji, menjelaskan konsep, serta mengeluarkan formula dari metode Simpson ini untuk menyelesaikan integral tentu secara numerik. Kemudian diharapkan Ananda mampu mengeksekusi algoritma metode Simpson ini untuk menyelesaikan masalah integral. Nah, sekarang kita akan membahas grafik dari integral tentu. Kalau kalian bisa lihat, dan seperti kita ketahui bahwa integral tentu adalah mencari luasan daerah di bawah kurva. Ini adalah pada gambar berikut adalah gambar dari daerah di bawah kurva fx, di mana itu dibatasi oleh batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah di bawah kurva fx dan juga mulai dari A hingga interval batas atasnya B. Kenapa sih kita memerlukan integral numerik ini? Terkadang kita menemukan permasalahan yang fungsinya tidak diketahui secara eksplisit, atau fungsi matematisnya itu tidak ada bentuknya seperti apa dan hanya terdiri dari beberapa titik-titik data saja. Namun kita diminta untuk mengetahui nilai integralnya. Nah, dan juga terkadang kita menemukan fungsi-fungsi matematis yang cukup sukar atau sulit untuk dicari integralnya dengan menggunakan kalkulus. Nah, disinilah gunanya atau manfaat dari integral numerik. Kita bisa mencari nilai integral tentunya menggunakan metode-metode dari integral numerik. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya tanpa menghitung integralnya. Oke, nah metode-metode dalam integral numerik itu ada 4, ada kaidah segi 4, terus kaidah trapezoida, di mana kedua metode ini formulasi akhirnya itu sama, serupa. Kemudian ada kaidah titik tengah dan juga metode Simpson. Nah, 3 metode yang pertama ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi kali ini kita akan membahas metode Simpson. Nah, metode Simpson ini dikembangkan dari kaidah trapezoida sesungguhnya. Nah, tetapi daerah pembagian di bawah kurva itu merupakan 2 buah trapesium dengan pembobotan berat pada titik tengahnya. Jadi bisa kalian lihat pada gambar berikut ya, ada 2 trapesium dan diambil titik tengahnya atau XP-nya. Baiklah, berikut adalah formulasi dari metode Simpson di mana untuk mencari integral tentunya batas bawah A sampai batas atas B itu adalah sepertiga dikali step size-nya atau H, kemudian dikali dengan jumlahan dari nilai fungsinya mulai dari x0 sampai xn. Nah, tapi ada perbedaan dari metode sebelumnya. Kalau ini untuk xi mulai dari i-nya 1 sampai n-1, ini ada koefisiennya. Kalau untuk i yang ganjil, maka koefisien pengali nilai fungsinya adalah 4, sedangkan untuk nilai fungsi di i-nya genap itu koefisien pengalinya adalah 2. Dan big O ini H pangkat 4 itu adalah galat atau error yang dihasilkan.
formulasinya adalah seperti ini. Jadi nanti H-nya dikalikan sepertiga, kemudian dikalikan dengan jumlah dari F0 terus sampai Fn-nya, dimana untuk F1 sampai Fn-1 itu untuk yang ganjil, I ganjil dikalikan 4 koefisiennya, sedangkan kalau untuk I yang genap dikalikan dengan 2. Oke, jadi dari soal kita punya A itu adalah 1 dan B-nya ada 2, H-nya adalah 0,1. Selanjutnya kita perlu cari N-nya, akan berakhir di N berapa ini ya? Sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan H 10. Jadi ini berakhirnya versinya ya. Selanjutnya kita akan membuat kolom. Kita perlu tahu I. Kenapa perlu melibatkan I di kaidah titik tengah juga perlu I. Jadi karena I di sini itu mempengaruhi, dia akan dikalikan koefisiennya 4 atau 2, maka kita perlu tahu I-nya ya. Terus X dan juga Fx. Nah, untuk I-nya itu kita mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Ini bisa di-drag ke bawah, berarti berhentinya sampai N sama dengan 10. Nah, kemudian untuk nilai X-nya itu berarti mulai dari 1 sebagai A-nya atau X0-nya, kemudian X-nya X1-nya adalah berarti X0 ditambah dengan H. Oke. Nah, kalau X2 berarti X1 ditambah H. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, ini bisa kalian drag ke bawah, tapi ingat kalau mau drag di bawah karena H-nya tidak berubah, semua X nanti ditambahkan dengan H, maka H-nya dikunci dulu pakai dolar ya. Kemudian tinggal kita drag ke bawah sampai 10. Nah, dapat ya 1 sampai 2 sesuai dengan batas ini. Jadi batasnya memang batas bawahnya 1 sampai dengan 2 dibagi-bagi menggunakan metode Simpson, jadi X-nya terupdate seperti ini. Oke, selanjutnya Fx kita tinggal substitusi masing-masing X ke fungsinya. 1 per X dikurang eksponen dari X ditambah cos dari X. Enter dan kita bisa drag sampai akhir. Nah, kemudian karena ini perlu koefisien, maka kita perlu membuat kolom lagi, yaitu kolom koefisien. Dimana untuk F0, Fx0 dia koefisiennya adalah 1, terus Fn juga ya, Fn adalah 1 koefisiennya. Nah, selanjutnya untuk yang ganjil 4 koefisiennya, berarti 1 adalah I-nya adalah I-nya 1, berarti ganjil ya. Ganjil berarti koefisiennya 4. 2 genap koefisien 2. Begitu seterusnya sampai N-1. N-1 kan 9 ya ganjil sesuai dengan 4. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan Fx-nya dengan masing-masing koefisiennya. Hati-hati jangan sampai salah mengalih ya. Jadi harus sama pasangan masing-masing. Fx0 dikalikan koefisien untuk F0 dan seterusnya. Kita tinggal drag ke bawah sampai akhir, dan dari formula kita perlu menjumlahkan kolom Fx dikali koefisien. Nah, kita totalnya adalah pakai function sum, di drag dari atas ke bawah, tutup kurung dan enter.
Ini adalah total. Nah, ini belum selesai karena kita perlu mengalikan dengan 1/3 H. Maka hampirannya adalah sama dengan H-nya tadi mana? H/3 dikali dengan total ini tadi. Hasilnya adalah sekian. Nah, beginilah caranya menggunakan Excel untuk menyelesaikan metode Simpson untuk integrasi numerik tentu. Silahkan dicoba. Perbedaannya demikianlah pembahasan kita terkait bagaimana caranya menentukan integral tentu secara numerik menggunakan metode Simpson. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan pada forum diskusi yang telah disediakan di e-learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.